pemahaman dan penerapan budaya positif. Tetapi sebelum kita mulai acara, kita ada ice briefing dulu nih ibu-ibu. Mari ibu-ibu semuanya kita berkumpul di tengah jadi satu, kita membuat lingkaran. Biar gak ngantuk itu ibu, biar gak ngantuk. Buat lingkaran sini. Lingkaran kemudian tidak apa-apa. Nah sebelumnya di sini permainannya yaitu kita memperkenalkan diri dulu masing-masing peserta. Jadi di sini kita perkenalan dulu yuk. Nanti dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Nama saya Ibu Sunarti. Oh Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Siti. Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Saida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Hadia Siti. Jadi ini tadi kita sudah memperkenalkan semuanya. Sudah ingat semua belum ini ibu? Sudah. Lupa nanti. Jadi permainannya di sini nanti misalkan nih, nanti saya bilang Ibu Sela. Jadi misalkan saya bilang Dor Bu Sela, misalkan Dor Bu Sela duduk, baru sampean sama bukan tembak-tembak. Gitu? Paham? Yuk kita mulai. Nanti yang sudah bisa jawab silakan duduk kembali. Jadi di sini kita mulai yaitu sekarang kemudian mau pilih orangnya. Don, Sri. Don, tapi jadi yang lainnya kemudian Don, dia duduk dan sampingnya bergerak mereka gitu. Jadi nanti misalkan yang lain gantian, siapa lagi yang mau ujian Don, baru memperkenalkan samping masaknya siapa. Yang duduk. Yo, ya udah, ayo kita mulai sekarang, mulai lagi ya. Yo sekarang.
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma, belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Di sini kita ada perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar lama harus diubah menjadi paradigma belajar baru. Jadi tidak selamanya kita menggunakan pelajaran itu yang lama-lama lah, Bu. Jadi kita harus menggunakan pelajaran yang menggunakan paradigma belajar baru. Paradigma belajar lama, pembelajaran berpusat pada guru, dan paradigma belajar baru, pembelajaran berpusat pada murid. Maksudnya, biasanya guru itu di kelas itu, ini anak-anak, gitu kan? Menerangkan dan bagaimana isinya, materinya dikasih ke anak-anak. Tapi sekarang anak-anak dikasih cuma anak-anak yang berpikir dan menyelesaikan permasalahannya itu bagaimana menyelesaikan soal itu gitu. Terus di sini murid bukan lagi objek belajar, akan tetapi murid adalah subjek dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu tuh ada kodratnya, Bu. Selanjutnya, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ada yang paham, Ibu? Makna disiplin positif? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina atau disiplin ya, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu awalnya dari belajar. Yang biasanya bangun tidur dibangunin susah, mau berangkat sekolah dibangunin susah, itu diawali dengan disiplin. Yang biasanya bangunnya anak jam 6:30, oh yuk sungguhan kita bangunin biar dari pagi anak-anak bisa berangkat sekolah. Itu menuntut anak untuk disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini itu di sekolah itu ada imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak itu kadang kalau misalkan, ayo kita nih kerjakan soal, nanti yang bisa kemudian kasih reward atau dikasih uang jajan 2.000.
kepada bangsa dan negara sehingga dapat berbagi kepada sesama. Kreatif. Pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi pemahaman. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada 12, Bu. Yang pertama toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang lima menghargai, keenam antusias, ketujuh empati, kedelapan keingintahuan, 9 kreativitas, 10 kerjasama, 11 percaya diri, dan 12 itu komitmen. Nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau live long in the lineage and life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini yang utama peduli, bernalar, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, dan keteguhan hati. Kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang. Kalau menurut ibu-ibu anak-anak di rumah itu atau murid-murid kita di sekolah itu sudah memenuhi belum, Bu, 5 kebutuhan dasar manusia ini? Kalau kebutuhan bertahan hidup itu sudah pasti, karena kita selalu memberi makan dan minum. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kan kita selalu mengasihi, Bu, menyayangi terhadap anak-anak kita. Terus selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang ada ibu-ibu itu kalau di rumah anaknya ada PR, ibunya nggak ngerti terus bilang, "Wes Nak, ibu tuh nggak paham, tanya aja bu gurumu. Tadi di sekolahan bu guru ngomongnya gimana?" Itu selalu yang sering diutarakan orang tua di rumah. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu mempunyai kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berteman, atau kebebasan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kebebasan itu juga anak-anak juga tidak bebas-bebas juga ya ibu-ibu. Jadi kita juga jadi orang tua itu ngasih anak-anak, ngasih pengalaman ke anak-anak juga harus yang pas. Karena kadang anak-anak misalkan disuruh belajar malah main, nanti disuruh ngaji malah main, suruh belajar main HP. Itu anak-anak sekarang penanganan yang sulit untuk kadang kita selesaikan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi berusaha di rumah itu kita untuk memberi anak-anak itu, gimana anak-anak itu merasa, oh saya itu senang loh, oh saya itu dicintai loh sama orang tua saya. Gimana ya rasanya? Gimana ya? Di sini ada sebuah kasus Ibu Ria, itu guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa
menyelesaikan ini. Pemahaman tentang kasusnya Ibu Ria ini tadi, kalau menurut Ibu itu pemecahan masalahannya itu bagaimana? Ada yang bisa? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya pemecahan masalah atas Agus di kelas ini, yang pertama kita pahami dulu keadaan psikolognya. Karena terkadang anak berbuat sesuatu itu ada sebabnya. Yang pertama mungkin memang Agus mungkin tidak dibawakan bekal makan siang oleh orang tuanya. Yang kedua bisa jadi Agus ini memang menarik perhatian entah itu kepada guru atau sesama teman. Karena mungkin di rumah Agus ini kurang perhatian oleh orang tuanya. Nah, menurut saya sebaiknya Agusnya kita panggil, kita tanyakan mengapa Agus berbuat demikian kepada teman-temannya, sehingga nanti kita bisa tahu apa sebenarnya yang Agus alami di dalam kejiwaannya. Demikian menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada yang bisa menambahkan kembali? Monggo. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria ini sebaiknya mencari tahu alasan Agus seperti halnya yang Mbak Erna barusan katakan. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu tadi yang disampaikan Mbak Erna. Teman Agus jadi memperhatikan Agus, atau dia senang itu tadi seperti senang mengganggu. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Atau Agus merasa bosan dengan bekalnya karena selalu bekal yang sama. Bisa juga ya Ibu. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Di sini penanganan kasus Agus ini yaitu tadi solusinya. Kita harus secara langsung mendudukkan Agus dan bertanya dengan Agus. Di antara kelima ini yang mana sih kira-kira yang harus kita perdalam untuk mendekati Agus tadi? Lima teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi eksternal atau internal ya Bu ya, jadi yang bawa eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal ini di sini tujuan disiplin positif. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini hukuman kadang-kadang anak-anak tidak menyadari kalau itu hukuman. Hukuman yang dilakukan mereka saat bermain, akan dorong kawannya, akhirnya berantem, nanti rebutan bola, mereka berantem, ngambil pensil atau penghapus, berantem, akhirnya menjadi suatu konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetapi dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kadang
Jadi gimana caranya ya semua itu harus terencana dan disepakati bersama. Permasalahannya misalkan anak itu melanggar tata tertib sekolah, nggak bawa dasi, nggak bawa topi, ya ini positif ada hukumannya. Hukumannya, oh misalkan hormat bendera. Gitu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Hukuman atau konsekuensinya. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi di kelas saya itu ibu-ibu, jadi daripada saya repot sama anak-anak, anak-anak itu kalau diomongin jangan mentik, mejanya itu kotor. Tapi anak-anak masih aja main orang itu. Jadi dengan rasa saya gimana caranya saya chat Bu, daripada pusing-pusing ngomongin anak-anak nggak didengar, bolak-balik seperti itu, jadi dan dibersihin aja sama Bu yang cuma repot tadi. Di situ terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman kita Covid ya Bu. Zaman kita Covid dulu kalau anak-anak nggak pakai masker, udah boleh bawa masker dulu. Waduh itu tinggal 2
itu siapa. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Bahasa yang kita sampaikan itu kan kayak teman. Jadi bahasa yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya kemudian berkata kepada murid seperti itu membuat orang lain merasa bersalah. Nah, kalau saya mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Kadang-kadang kayak kemudian sering bilang, kamu udah dibilangin berapa kali masih aja. Itu namanya menghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapakmu. Itu kadang anak-anak lebih mendekatkan diri ke anak-anak itu jadi kayak temen loh. Gimana caranya? Oh ya, gini Nan. Kamu gimana? Masalahnya apa? Itu sepertinya anak-anak lebih senang kalau dianggap sebagai teman. Apakah kamu yang mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya stiker bintang itu kalau anak TK ya ibu ya. Kalau di SD itu stikernya kadang cuma jempol. Kasih jempol aja anak-anak itu udah seneng. Pinter gitu. Udah senang benar itu mereka. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kadang kalau anak-anak itu ingat ya, kalau habis berantem ini terakhir. Itu kadang-kadang ada dari guru yang mengucapkan seperti itu. Udah ya terakhir, tapi ya enggak terakhir. Pasti ada selanjutnya dan selanjutnya. Itu biasanya bagi anak-anak yang saya usil. Nah, sebelum masuk di dalam kelas itu kita berusaha mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan di dalam kelas itu misalkan anak-anak itu baru masuk, saya buat keyakinan kelas ibu. Jadi di situ nanti anak-anak keyakinan kita membuka nih. Kelas kita tuh hari ini bagusnya seperti apa ya? Oh, masuk tepat waktu. Tidak boleh ngobrol di dalam kelas. Itu merupakan keyakinan kelas. Nah, kelas itu harus selalu bersih. Itu kalau di kelas saya itu. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut Gosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Peraturan adalah tatanan. Keyakinan adalah kepercayaan. Keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu. Misal peraturan sekolah, makna yang menentukan adalah sekolah. Itu merupakan keyakinan sekolah. Berarti berangkat tepat waktu, menaati peraturan di sekolah. Mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini. Ini tadi sudah kita sampaikan ya ibu-ibu. Yang ini di situ sudah dijelaskan pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, di sini ada budaya positif ini seperti lingkaran positif, keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi.
restitusi. Di situ di segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan, kenyataan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini di segitiga restitusi ini kita dapat bisa memahami Ibu, ada penjelasannya masing-masing. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Ini tadi menstabilkan identitas itu yang pertama ya Bu. Menstabilkan identitas itu ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini biasanya kita menanyakan keyakinan kelas bersama murid. Penerapan segitiga restitusi itu telah disampaikan juga dengan Ibu Dia. Di sini saya kemarin sempat menangani kasus Ibu. Jadi anak-anak itu saya suruh take video dan saya menangani kasus dengan kenakalan anak waktu main bola. Selanjutnya. Refleksi saya di sini, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Materi yang paling menarik untuk dikembangkan adalah apa? Target saya selanjutnya adalah bagaimana? Kalau menurut ibu-ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Tolong refleksinya. Monggo. Bisa membantu. Monggo Pak Sam refleksinya. Monggo Ibu. Monggo bolehlah refleksinya tentang pembelajaran budaya positif. Mungkin dari yang saya tangkap, dengan adanya pembelajaran disiplin positif ini diharapkan nanti kedepannya anak-anak mempunyai disiplin dan disiplin untuk supaya anak disiplin itu adanya sebuah konsekuensi atau hukuman untuk membiasakan. Tapi sebenarnya tidak ada hukuman ataupun konsekuensi yang harus diterima. Kita dengan pendekatan atau memenuhi kebutuhan kebutuhan anak. Mungkin jika pemenuhan kebutuhan anak itu terpenuhi, insya Allah kedisiplinan positif itu akan tercapai. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Tolong. Mohon Ibunya Ali. Boleh bisa? Mohon.
tadi kita bahas tentang budaya positif. Jadi moga nih buat Bu Sri Haryanti sebagai seorang guru, kita kan harus selalu melaksanakan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif di sekolah itu yang pas kalau menurut itu bagaimana? Menurut saya sebagai budaya positif juga sulit, jadi ya kita sebagai guru kita harus menerapkan hal yang terbaik untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi lebih baik dan untuk masa depannya itu lebih baik lagi. Maka kita sebagai guru harus benar-benar menerapkan pelajaran disiplin yang positif tadi. Seperti apa yang dibilang Bu Lea tadi, menurut saya seperti itu. Maka kita sebagai guru harus benar-benar menerapkan disiplin positif. Terima kasih Bu. Jadi di sini memang kita perlu benar ya Bu budaya positif itu, karena kita juga kadang memahami murid itu juga kadang-kadang ada yang gampang dan ada yang susah. Kadang ada anak yang separoh kita ajak ngomong iya ibu nurut, tapi sebaliknya kadang ada yang masih ayah dari aja untuk guru ngomong apa, itu selalu pasti ada. Jadi sekarang itu kita di sini tetap semangat untuk mendidik murid ya ibu-ibu semuanya. Bagaimana caranya kita harus memberi pemahaman dan memberi pengertian bahwa kepada anak-anak tidak hanya kepada murid kita di sekolah, tetapi kita juga memberi pengarah kepada anak-anak kita di rumah. Disiplin itu juga harus kita terangkan kepada anak-anak. Dan itu juga tidak hanya di sekolah aja ya ibu, kita juga harus terapkan di rumah. Jadi untuk itu di sini saya berterima kasih bahwa hari ini saya bisa menjelaskan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ibu akhiri wassalamualaikum. Kesimpulannya di sini saya arahkan ke kawan saya ya ibu-ibu sesama guru juga, jadi biar kita enak nih, biar kita paham, sama-sama paham. Monggo Pak Samsuri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua di sini. Karena saya sudah maju, jadi sini ibu-ibu semua. Harusnya tadi kemudian nyanyi biar nggak ngantuk ya. Jurusan apa yang tadi? Oke. Baik. Jadi kita sudah terima kasih untuk Bu Dian yang sudah memaparkannya tadi dari awal sampai akhir, dan ibu-ibu di sini bisa menyimak tadi. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari semua yang sebenarnya diterangkan Bu Dian tadi. Ya, Bapak Ibu, bahwasanya kita harus ada perubahan dalam paradigma ke dalam penerapan budaya positif. Maksudnya gini, anak-anak itu anak kita ya punya kebutuhan hidup, kebutuhan kebebasan, kebutuhan diperhatian, dan kebutuhan apalagi itu ya kasih sayang ya. Jadi ketika anak kita mencari perhatian, ketika anak kita melakukan kesalahan, itu ada salah dari kebutuhannya. Misalnya anak itu mengambil bekal makanan temannya, itu ada salah, berarti dia sedang berada di kebutuhan bertahan hidup. Dia tidak mendapatkan makanan, makanya dia mencari itu. Nah, kalau itu terjadi kenakalan, berarti ada yang salah dari cara dia untuk bertahan hidup. Oke, Pak. Terus kedua, ketika anak itu sering melamun, sering nangis, ada yang salah dari kebutuhan kasih sayang. Kalau dia lakukan kesalahan, berarti ada yang salah dengan cara dia mencari kasih sayang itu, kebutuhan itu. Terus kebutuhan apa tadi? Kebebasan, ya. Terus lagi kebutuhan apa tadi dia? Enggak kasih sayang. Terus lagi kebutuhan yang lainnya, ya. Misalnya kebutuhan tadi kesenangan, kebutuhan kesenangan. Jika anak itu usil, berarti anak itu
sebenarnya sedang tidak senang. Makanya dia berusaha mencari kesenangannya. Itu salah satu kebutuhannya. Namun karena dia salah melakukannya, salah dengan cara dia mencari kesenangan, sehingga itu dia melakukan itu. Ya, jadi tugas guru adalah mengarahkan, mencari tahu sebenarnya masalahnya apa. Nah, dari situ meluruskan. Berarti ini kurang benar, jadi diarahkan. Jadi intinya kita sebagai guru harus menjadi penengah bagi anak-anak kita. Ya, jadi kita ketahui dulu asal usulnya, bagaimana dia masalah itu terjadi. Nah, dari situ kita memberikan, mengarahkan. Jadi dari kebutuhannya yang cara dia salah menjadi cara yang lebih baik. Nah, tadi sebenarnya Budian sudah bikin videonya, harusnya diputar, mungkin kurang persiapan ya, kita memaklumi. Tapi inti dari itu semua adalah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari anak-anak kita. Dia salah memahami ya dari kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan bertahan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, semua dewasa maupun anak-anak itu butuh. Tapi cara dia untuk mendapatkan itu yang salah. Dan itu tugas kita, guru mengarahkan, dan orang tua di rumah juga ikut senantiasa mengarahkan juga. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Mari kita budayakan ini untuk menjadikan yang hukuman itu menjadi kesadaran. Kalau hukuman itu kan anak-anak pasti akan konsekuensi hukuman. Jadi dia takut. Jadi kembali ke kesadaran. Jadi menyadari hal itu adalah hal negatif. Hal itu adalah hal buruk. Karena kita sadar, kita meyakini itu hal buruk, maka kita hindari. Ya, jadi yang kita dulu peraturan berubah menjadi keyakinan bahwa kita meyakini hal positif, jadi kita ikuti hal positif itu. Kita meyakini hal itu negatif, maka kita hindari. Ya, itu adalah kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Budian. Ya, Insya Allah kita semua paham di sini. Ya, terima kasih untuk guru di sini maupun yang dari undangan. Ya, kita semua Insya Allah dengan niat yang baik, maka kita akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum acara ini ditutup, saya ingin menutup dengan berdoa ya. Semoga apa yang acara kita hari ini memberikan manfaat ya. Terus untuk manfaat untuk kita, anak kita dan sekolah SD Negeri 2 Purworejo. Bibarakati wassalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma yuhaddi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, pada hari ini kami telah melakukan transaksi bersama untuk kemajuan di SD Negeri 2 Purworejo. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami barokah ilmu dan juga perubahan positif untuk sekolah kami, untuk anak kami, dan untuk kampung kami, Purworejo dan juga Lampung Tengah dan negara Indonesia. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami, berikanlah anak kami kesehatan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang baik, bukalah pikirannya sehingga semua pelajaran bisa masuk dan sekolah menjadi anak yang soleh, pintar, membanggakan orang tua dan sukses di masa depan. Ya Allah, berikanlah barokah pada hari ini, barokah ilmu, barokah segala-galanya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang baik, jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semua, demikian dari saya, yaitu kesimpulan dan juga saya tutup dengan doa. Saya kembalikan ke Budian, apakah Budian masih mau SBB atau apa? Ya, saya silakan sepenuhnya. Nanti jangan lupa ada sesi foto bersama untuk kenang-kenangan buat ibu-ibu semua di sini ya. Bisa diunggah di sosmed juga. Oke, terima kasih Budian. Terima kasih Pak Sam. Ya, hari ini memang benar-benar luar biasa Ibu. Terima kasih kehadiran semuanya. Dan di sini ada Ibu yang terakhir ini, SBV Nita.
kaki, jangan nampak kaki. Ya, atas. Sudah semuanya, jempolnya aja ibu. 1, 2. Yuk, lagi. 1, 2. Yang ketiga ya. Penggerak, tangannya gini, di tengah semua. 1, 2. Caption video. Caption. Ya, lagi. Ya misalnya apa, bikin apa, lo suara apa gitu. Ya. Bikin apa, kata-kata. Kata-katanya yaitu SD Negeri 2 Purworejo, jaya, jaya, jaya. Sekolah penggerak luar biasa. Moga ibu-ibu mari kita seperti itu ya. 1, 2, 3. SD Negeri 2 Purworejo, jaya, jaya, jaya. Sekolah penggerak luar biasa. terima kasih. Terima kasih loh ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Demikian presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan presentasi saya ini bisa membuat sekolah saya semakin maju dan semakin tambah berkembang, sehingga dengan cara pemahaman dan penerapan budaya positif ini semoga bisa saling berkolaborasi dan bersemangat. Terima kasih. Salam guru penggerak.